Perkenalkan, nama saya Aprilia Natasha Silitonga dari kelas 4B PGSD dengan NPM 1969104440 dari Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Kepramukaan dan UKS, di mana pertanyaannya adalah yang pertama, jelaskan kenapa penting kuliah Kepramukaan dan UKS SD dipelajari oleh mahasiswa PGSD. Di sini saya menjawab, menurut saya karena kepramukaan itu nantinya akan dapat membentuk suatu karakter pada setiap anak atau siswa menjadi lebih berani, bertanggung jawab, dan juga mempunyai kepribadian yang baik dan positif yang sangat bermanfaat dalam menciptakan suatu karakter anak tersebut. Kita juga sebagai calon guru, terutama mahasiswa PGSD, pastinya akan ada saatnya mengajar di SD. Tentu harus bisa menjadi pembina pramuka di sekolahan tersebut. Kita juga harus menjadi contoh yang baik kepada siswa dan juga harus dapat mengajarkan mengenai tentang kepramukaan atau pramuka ataupun materi tentang kepramukaan. Itulah sebabnya mahasiswa PGSD sangat penting dalam mempelajari mata kuliah kepramukaan dan UKS. Yang kedua, buatlah analisis resum apa saja yang Anda dapatkan dari mata kuliah Kepramukaan dan UKS SD. Yang saya dapatkan dari mata kuliah Kepramukaan dan UKS SD ada dua. Yang pertama yaitu sistem tanda kecakapan khusus, di mana sistem tanda kecakapan khusus adalah suatu tanda yang diberikan kepada setiap anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki suatu bidang tertentu. Semua anggota pramuka wajib memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Misalnya dalam keahlian di bidang P3K, berkemah, gerak jalan, ataupun keahlian lainnya, terutama pada pramuka siaga. Tanda kecakapan khusus yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka adalah berjumlah 10. Dan untuk mendapatkan 10 tanda kecakapan khusus tersebut, anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan khusus tersebut terlebih dahulu dalam setiap bidang yang diminati dan harus lulus ujian oleh pembina pramuka. Setiap anggota pramuka yang memiliki keahlian tertentu akan diuji oleh pembina pramuka. Jika anggota tersebut lulus ujian, maka akan diberikan tanda kecakapan khusus sesuai dengan bidang yang diminatinya. Tanda kecakapan khusus yaitu ada berjumlah 10. Yang pertama yaitu tanda kecakapan khusus P3K, yang kedua tanda kecakapan khusus pengatur ruangan, yang ketiga tanda kecakapan khusus pengamat, yang keempat tanda kecakapan khusus juru masak, yang kelima tanda kecakapan khusus berkemah, yang keenam tanda kecakapan khusus penabung, yang ketujuh tanda kecakapan khusus menjahit, yang kedelapan tanda kecakapan khusus juru kebun, yang kesembilan yaitu tanda kecakapan khusus pengaman kampung atau desa, dan yang terakhir yaitu tanda kecakapan khusus gerak jalan. Itulah tadi masing-masing 10 tanda kecakapan khusus. Nah, pelajaran yang kedua yang saya dapatkan dari mata kuliah Kepramukaan dan UKS di SD adalah tentang mengenal obat-obatan alami dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama yaitu pengertian obat. Obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, dan menyembuhkan penyakit. Tujuan P3K adalah yang pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat.
Yang ketiga, menunjang penyembuhan. Di dalam P3K ini mempunyai prinsip, yaitu yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang tepat dan cepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeserkan korban. Yang keempat, yaitu jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat menimbulkan korban menjadi panik. Yang kelima, setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban sebaiknya dibawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Peralatan dalam P3K adalah yang pertama, kasa pembalut yang digunakan untuk membalut luka yang sudah ditutup kasa steril. Yang kedua, kasa steril digunakan untuk menutup luka. Yang ketiga, plester. Yang keempat, plester obat. Yang kelima, pembalut segitiga. Yang keenam, kapas. Yang ketujuh, gunting. Yang kedelapan, lampu senter. Dan yang terakhir yaitu jepitan yang digunakan untuk mengambil kotoran yang melekat pada luka korban. Berikutnya yaitu obat-obatan yang terdapat dalam P3K, yaitu yang pertama, obat penghilang rasa sakit, contohnya seperti balsem, minyak kayu putih, atau minyak angin. Yang kedua, obat luka bakar, contohnya itu salep minyak ikan. Dan yang ketiga, obat luka ringan, yaitu betadin atau obat merah. Yang keempat, obat penyadar orang pingsan, yaitu amoniak cair 25%. Dan yang terakhir yaitu obat pencuci luka, seperti contohnya larutan betadin, alkohol, dan lainnya. Itulah 2 pengetahuan yang saya dapatkan dari mata kuliah kepramukaan dan UKS di SD. Dan yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir adalah, menurut pendapat Anda, bagaimana peran UKS di sekolah? Menurut saya, peran UKS di sekolah itu sangat penting, yaitu dalam menciptakan lingkungan sehat, serta menanamkan kesadaran hidup bersih kepada setiap peserta anak didik. UKS juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah, di antaranya pemenuhan gizi, sehingga dapat tumbuh berkembangnya setiap anak peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih.